Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Qatar Master Open 2023 babak ke-6. Kali ini saya ingin mengulas permainannya Hikaru Nakamura. Walaupun pada game terakhirnya Hikaru Nakamura ini bermain remis melawan David Parafian kawan, tapi gamenya cukup bagus untuk kita ulas. Akhirnya saya tertarik untuk mengulas permainan Nakamura di game ke-6. Nanti di game ke-7 dia berhadapan dengan Parham Magsudov kawan. Sementara ini Hikaru Nakamura tak terkalahkan, 3 kali menang dan 3 kali remis, mendapatkan 4,5 poin bersama pemain-pemain yang lain untuk mengejar ketertinggalan setengah poin dari peringkat teratas Yevgeny Sindarov, Nordibek Yakubov, Narayanan, Arjun Erigaisi dengan 5 poinnya. Oke, langsung ke papan permainannya dari Nakamura versus David Parafian. Mereka bermain dengan pembukaan Queen's Gambit Decline kawan, kemudian kuda F3, kuda F6, dan kuda C3, pion C5. Apa nama variasi pembukaan yang dipilih oleh hitam ini kawan dari Queen's Gambit Decline? Ini adalah Semi-Taras Defense. Apa bedanya dengan Taras Defense? Tentu urut-urutan yang menjadi pembeda di sini kawan, walaupun nanti struktur gamenya agak mirip kawan. Setelah Queen's Gambit Decline ditolak dengan pion E6 kawan, kuda C3 bukan kuda F3 kawan, baru langsung pion C5. Ini adalah Taras Defense. Kembali lagi ke permainan aslinya, kuda F3, kuda F6, kuda C3, pion C5. Dan Nakamura memilih jalur utama pertukaran pion C pukul pion D5, ambil balik oleh kuda langsung kawan. Ada juga beberapa game yang meniru langkah putih pion C pukul pion D4. Nah, di sini menteri bisa langsung ambil balik ataupun keluar ke peta 4 skak blokade dan rebut kembali pion D4. Jika kalian tertarik langsung ambil pion ini kawan, nah hitam akan melanjutkan pion E pukul pion D5 agar tidak ada yang ganggu peta C6, kuda siap berkembang. Di sini kalian counter juga dengan pion E4 kawan untuk membuka lajur D dan pertukaran menteri bisa terjadi. Biasanya hitam akan keluarkan kuda ke C6, kalian pin dengan gajah B5, dan hitam melanjutkan membuka lajur D untuk menantang pertukaran menteri. Luncurkan saja setelah diambil balik oleh raja. Nah, di sini kuda bisa bergerak ke G5. Coba melakukan skak garbuan di sini atau coba rebut kembali pion hitam ini kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan raja bergerak ke peta gelap, tapi resikonya gajah gelap ini akan tertunda untuk berkembang kawan. Atau ke peta terang, peta E8, kuda dalam posisi kena pin jadinya. Kalau kalian kembangkan gajah ke peta E6 jaga pion, di sini Stockfish menyarankan rokade bisa, mengembangkan gajah gelap bisa, ataupun kalau kalian ingin merusak struktur pion hitam seperti ini bertumpuk di lajur E, kalian ikuti dengan sikat kuda yang ada di peta C6 kawan, maka di sini hitam juga akan porak-poranda struktur pionnya kawan. Bertumpuk, terpisah-pisah, kalian mempunyai struktur pion yang masih solid, bisa kalian manfaatkan dalam permainan endgame nanti. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih ambil balik menggunakan kuda langsung, memberikan kesempatan pion E4, jual beli lagi di peta C3, ambil balik oleh pion B, pion ambil pion D4, ambil balik oleh pion C, gajah diluncurkan skak blokade dengan gajah, jual beli perwira lagi kawan, sampai langkah ke-10 di tahap pembukaan ini, mereka bermain simple-simple saja, tak perlu ruwet-ruwet. Di sini kita lihat kawan, di awal pembukaan sudah kita dapati ketidakseimbangan posisi buah di atas papan. Putih solid dengan 2 pionnya, sedangkan hitam mayoritas 2 pion melawan 1 pion. Jangka panjang harus diperhatikan, jangan sampai ada 1 pion yang bebas di sisi kiri atau sisi menteri. David Parafian rokade sebelum mengembangkan 2 perwira minor lainnya. Gajah keluar ke peta C4, kemudian kuda berkembang ke D7. Rokade Nakamura diikuti pion B6 ingin keluarkan gajah terang di langkah berikutnya agar tahap pembukaan selesai secepat mungkin. Benteng AD1, gajah B7. Kemudian benteng FE1, kuda ke F6. Lanjut David Parafian. Hikaru Nakamura sudah menyiapkan 2 tanknya kawan di pusat. Ibaratnya tank ini 2 ini untuk membackup artileri yang lain seperti rudal jarak jauh ataupun juga pendobrak ini di peta F3 kawan. Mirip permainan perang di sini. Dan pion ini posisinya terancam kawan dengan kuda, dengan gajah di sini, dan Stockfish di sini menyarankan pion D5, tapi Nakamura memilih menarik mundur gajah ke peta D3 jaga pion. Opsi jangka panjangnya juga pion didorong, diagonal terbuka, mungkin disusul menteri keluar nanti kawan, memberikan ancaman skakmat langsung direct.
benteng C8 dikeluarkan untuk mendapatkan lajur C yang terbuka penuh. Dan Nakamura geser menterinya ke F4. Siap digeser ke lajur H bersama gajahnya, pion didorong dan ancamannya bisa skakmat di peta H7. Simpel sekali tujuan dari Nakamura menteri ke peta F4 ini kawan, dan ditantang dengan menteri C7. Menteri bergeser ke H4. Kalau langsung buka kawan sekaligus blokade dengan pion E5 ancam kuda sekaligus, ya kuda ke pusat ancam menteri. Kalau menteri bergeser ke H4, ancaman skakmat di sini nanti, ya pion H6 siap dimainkan juga. Yang terkuat dengan pion H6 kawan. Kalau dengan pion G6 untuk blokade di sini, nah di sini kuda akan bisa mendukung menteri. Bahayanya repotnya di situ. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih geser menteri ke peta H4. Langsung pion H6 dimainkan untuk mencegah pergerakan menteri ancaman skakmat. Pion H3 membuat langkah menunggu untuk kontrol peta G4 juga. Berikan ruang juga bagi raja sesegera mungkin agar terhindar dari kejutan di baris belakang. Kemudian ada benteng FD8 untuk tekan pion yang di sini. Diikuti benteng diangkat naik ke peta E3. Siap digeser ke lajur G. Berikan dukungan bagi menteri untuk dobrak pertahanan raja hitam. Pion A5 mulai menyisir di sisi menteri kawan, dan di sini benteng B1 tekan pion yang menggantung. Di sini tadi di posisi ini terlihat permainan masih cukup seimbang kawan. Coba lihat kontrol waktunya kawan. Di posisi ini David Parafian memutuskan setelah berpikir 30 menitan kawan, dia bermain dengan pion A5. Sekarang kontrol waktu perbedaannya mulai lebar di langkah ke-19. Dan Nakamura geser tadi bentengnya ke B1. Kalau kalian mencoba untuk berikan jalan bagi benteng ini kawan untuk mendukung menteri melakukan serangan, pion ini tidak ada lagi yang menjaga, simple disikat oleh benteng kawan. Kalaupun ada ancaman di sini di lajur G, menteri coba ambil pion yang di sini, bahayanya kuda juga bisa jatuh kawan. Kalau ambil pion ini kawan, bahayanya di sini kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi benteng B1 oleh Nakamura. Pion A4 didorong, dihentikan dengan pion A3. Kemudian ada raja bergeser ke F8, membuat langkah menunggu kawan. Apakah persiapan juga segera menuju pusat untuk mempercepat permainan endgame agar raja cepat ke pusat. Gajah ke B5 serang pion. Kemudian menteri C2 serang benteng. Benteng B bergeser ke E1, ditumpuk di lajur E. Gajah ambil pion E4, korban gajah David Parafian kawan. Diambil oleh Nakamura setelah berpikir kurang lebih 6 menitan. Benteng ambil gajah E4 yang didapat oleh hitam tadi, mendapatkan benteng dengan pengorbanan 2 perwira minornya kawan. Kemudian ada tambahan 1 pion dan David Parafian melangkah menteri B1 skak. Coba kejar gajah juga, jadi memaksa gajah yang blokade di peta F1. Benteng diangkat naik ke peta D5 terlebih dahulu. Kalau kalian terburu-buru untuk coba dukung menteri kawan di sini, ya benteng tidak ada yang mengawal, jatuh oleh menteri putih, kalah hitam. Jadi benteng D diangkat terlebih dahulu ke D5. Kemudian di sini menteri bergerak ke F4, raja ke G8. Kenapa tidak ke sini langsung kawan? Untuk memberikan ancaman di sini. Ya, masih bisa di backup oleh kuda, tak ada masalah, sekaligus ancam menteri. Ya, menteri mungkin bergerak ke peta D3 mungkin. Tak ada masalah juga, tidak bisa ambil gajah karena posisinya kena pin. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih raja bergeser ke peta G8. Benteng E1 ancam menteri. Menteri ke B2 coba rebut pion kawan dan meloloskan 2 pion sekaligus di sisi menteri. Dan di sini kuda ke E5 saran dari Stockfish yang terkuat, memang melepaskan 1 pion lagi kawan. Memilih dengan gajah bergerak ke A6 serang benteng. Terlebih dahulu ada pion G5, menteri ke F6, baru benteng diluncurkan menantang pertukaran baku hantam skak, dan blokade dengan gajah. Apa yang ditakutkan jika naik ke peta H2 kawan? Mungkin menteri akan ambil pion A3 di sini, atau benteng ini bergeser ke F5 untuk ancam menteri. Permainan masih dirasa cukup seimbang juga. Memilih blokade dengan gajah F1 dan menteri ambil pion A3, lanjut David Parafian. Kuda ke E5, awas ada ancaman di sini kawan, dan di sini David Parafian sikat kuda langsung. Ambil balik oleh pion, di sini menteri bergerak pin gajah dan berikan jalan bagi pionnya untuk promosi. Walaupun di sini Nakamura unggul gajah kawan, tapi coba lihat 2 pion bebas ini kawan cukup menakutkan.
Akhirnya Nakamura memutuskan untuk melakukan skak-skak yang berulang kawan, dan permainan berakhir match di langkah ke-38. Apabila putih mencoba untuk tidak melakukan skak-skak lagi dan mencoba ingin menang, mungkin ambil pion ini kawan, kalian sudah tidak bisa punya tempo lagi untuk mengawal pion yang di sini. Pion didorong, ya mungkin di sini menteri akan bergerak ke sini lagi, pion didorong, skak lagi di sini. Raja bergerak ke petak terang. Nah, tidak ada tempo skak secara langsung di sini kawan. Mungkin menteri akan bergerak ke petak F8, coba rebut pion ini. Masalahnya jangan langsung promosikan kawan. Kalau dipromosikan, permainan remis. Jangan promosi, tunda dulu. Sikat gajah terlebih dahulu agar raja ini keluar kawan. Coba lihat. Nah, di sini. Bedanya di sini. Hitam masih mempunyai kesempatan menang. Coba lihat, dia masih mempunyai satu pion kawan. Dan di sini temponya skak. Beberapa langkah berikutnya bisa mengawal pionnya ini dan mengawal pionnya ini kawan. Tentu masih was-was juga permainan endgame menteri versus menteri. Oke, itulah kawan permainan dari Hikaru Nakamura versus David Parafian di game ke-6. Permainan cukup seru, cukup sederhana sebetulnya kawan. Dan Hikaru Nakamura tidak ingin ambil resiko untuk mencoba menang dalam posisi seperti ini tadi. Dia melakukan skak-skak yang berulang-ulang dan permainan remis di langkah ke-38. Oke, itulah game requestan dari kawan-kawan sejak kemarin lusa. Sempat admin tunda, saya dahulukan terus permainannya Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana. Sekarang sudah terobati untuk melihat permainan Hikaru Nakamura. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Seperti biasa, terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa untuk meninggalkan like kalian pada video ini dan video-video yang lain. Dan bagi kawan-kawan yang baru nyampai ke channel kami, baru tahu channel kami ini adalah channel catur, bukan channel gamers kawan atau channel-channel yang lain. Bagi kawan-kawan yang suka catur, jangan lupa tombol merah subscribe itu bukan hanya untuk dilihat kawan. Pencet saja gratis kok itu. Jadikan warna abu-abu. Oke, terima kasih segala dukungan kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.